tidak pernah ada Tuhan Allah pernah menjelma jadi manusia, nggak pernah ada ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, meluruskan ya. Semua itu harus back to the scripture, kembali ke Alkitab. Tidak pernah ada Tuhan atau Allah menjelma jadi manusia. Itu karangannya para RM Catholic dan Romo para Katolik, PDT ya, Pendeta. pendusta dari Tritunggal Maha Sesat itu ya. Ya, ayat Alkitab menulis Allah dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Lalu Allah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu Tuhan, arkontas, bukan logos ya. Yang logos itu ke laut aja ya. Ya, yang masih nyebut-nyebut logos itu silahkan Anda ke laut jadi pendetanya ikan duyung, atau ke hutan jadi romonya para bedes ya. Tidak pernah ada Allah menjelma ya. Kalau yang menjelma itu babi ngepet itu ya. Tidak pernah ada Allah atau Tuhan menjelma, tidak pernah ada inkarnasi atau reinkarnasi, tidak ada. Allah menjadi ya toh, become ya, become flesh ya, menjadi flesh itu dagingnya manusia ya, itu maksudnya manusia. Atau Allah dibentuk ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk ya, jadi tidak pernah ada ya. Mosok Tuhan kok menjelma ya, itu menghina itu ya. Para PDT pendusta, para PDT pendusta, para RM raja muter-muter dari Katolik maupun dari semua produk daripada para PDT Tritunggal Maha Sesat yang Anda selalu menggembar-gemborkan Allah menjelma, Allah inkarnasi, nggak pernah ada. Yang benar Allah dibentuk ya, Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk, dan ya. Tuhan atau firman menjadi manusia. Berarti Allah dibentuk, ada yang membentuk, ada yang menjadikan Allah. Back to the scripture. Kalau Anda tidak paham ya, Anda pikir Anda sedang berkhotbah memuliakan Allah gitu. Oke, bukti-bukti kebodohan mu'allaf akan saya pertontonkan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi dalam konten jadi ya, atau konten mentah, bukan live ya maksudnya. Bersama saya Filipus Christian, mu'alaf yang sangat dibenci oleh Bani Kufar pemakan babi sejagat raya, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Kesempatan kali ini saya akan coba menampilkan satu video dari pendeta gendut perut babi yang hari-harinya makan babi, yaitu pendeta Alfred Esrasoru ya. Tadi itu video teman saya itu ya, pendeta Henry Tan ya, teman saya itu ya. Ya, teman saya, oke. Itu iklan aja ya. Yang akan kita bahas adalah bukti-bukti kebodohan mu'alaf. Nah, dalam sebuah video Esrasoru kemudian mengatakan mu'alaf itu bodoh-bodoh semua, dan kita sudah tahu itu juga sudah pernah saya bahas berkali-kali di channel ini. Baik itu secara live maupun secara konten mentah atau konten jadi atau monolog atau secara offline. Lalu dia menampilkan, setelah dia mengatakan itu, ada juga dia menampilkan di kesempatan lain di mana ada mu'alaf yang berkualitas kemudian masuk Islam. Ya, kemudian masuk Islam. Salah satunya adalah pendeta-pendeta satu kelas, sepenamatan dengan beliau gitu loh. Ini kebodohan yang sangat fatal yang dilakukan oleh pendeta gendut perut babi ini ya, pendeta Esrasoru. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia mengatakan seluruh mu'alaf itu bodoh-bodoh, dan saya kena tersinggung, dan wajib saya memiliki hak jawab untuk memaki juga. Saya juga ya, walaupun dalam Islam tidak ada ajaran memaki ya, kecuali hal yang sudah dilakukan, boleh kita membalas pantun ya. Takabur lil mutakabir, kata Ustadz Somad, takabur lil mutakabir sodako. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang seperti ini boleh kita permalukan ya. Oke. Dia katakan bahwa mu'alaf itu bodoh-bodoh, tapi di sisi lain ada mu'alaf-mu'alaf yang sekelas dengan dia, orang-orang mu'alaf-mu'alaf bermutu kemudian masuk Islam, yang kenal dia, yang mengenal dia. Ini parah, ini parah nih. Oke ya, yang tadi itu apa namanya, iklan ya. Nah, bagaimana
videonya ini dia. Oh iya. Sebelum lanjut, saya ajak saudara untuk mendukung program kerja dakwah kami, pembangunan musola bina mu'alaf yang sedang kami kelola hari ini, saudara-saudara. Ya, yang masih mangkrak juga ya, namun kita coba tetap posting. Siapa tahu ada yang tertarik untuk mendukung ya. Masih mangkrak karena masih banyak bahan dan juga kebutuhan yang kami butuhkan untuk kelanjutan. Pernah nggak kita berpikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta, ikhwah sekalian. Harus punya uang, harus punya pendapatan. Tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, Man bana baitan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Oh Ustaz, saya nggak mampu bangun satu masjid, nggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, semampu kita cuma ikutkan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda, orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan, dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1.000 orang misalnya, atau 2.000 orang, setiap orang yang sholat. Oke, saya tambahkan lagi Ustadz ya. Minimal 10.000 itu sudah lumayan. Itu yang paling minimal kata Ustadz tadi. Ya kalau saya nggak begitu, minimal mendoakan kami yang fi sabilillah. Nggak nyumbang dana, minimal nyumbang doa. Jangan udah nggak nyumbang dana, nggak nyumbang doa, banyak gaya di kolom komentar. Ya, ini kok begini, ini kok mangkrak, ini kok mangkrak. Kau sudah nyumbang berapa? Kau jangan seperti Kristen lah, yang seperti orang oten-oten lah begitu ya. Yang selalu menampilkan sesuatu tanpa data. No action, talk only. Ya, ini bersin saya. Aduh, sampai bersin saya. No action, talk only. Tidak ada apa-apa yang dilakukan, ngomong doang. Ya. Jadi kalau udah nggak mampu menyumbang, nggak mau menyumbang, udah nggak mau ya, nggak tertarik atau malah curiga dengan pembangunan kami, ya minimal nggak usah komentar yang miring-miring, minimal doakan kami gitu loh. Dan nggak usah banyak ngatur-ngatur kami. Coba tolong update dong perkembangannya, lagi mana berkembang. Kau minta kami update, kau sudah sumbang berapa, kan begitu. Ini otak-otak seperti ini cuma ada di Oten setahu saya. Oke, seperti itu. Ini dia nomor rekeningnya, ini dia nomor WA-nya. Bisa dikonfirmasi, nggak dikonfirmasi nggak apa-apa. Oke. Demikian, dan kita langsung saja saudara-saudara kepada pembahasan kita bahwa mu'alaf itu bodoh-bodoh, dan ini bukti-bukti kebodohan mu'alaf ya. Nah, dari mana saya mengatakan bukti kebodohan mu'alaf? Nah, kita putarkan dulu videonya. Kita putarkan dulu video yang mengatakan itu. Nih. Kita mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Enak aja lu. Seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Eslasoro yang sudah di sini. gambar di samping ini nih. Mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Halo Kak Esra. Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Ya. Katanya Itu bodoh. adalah saya di sekolah. Pernah sepelajaran dengan saya. Katanya bodoh. Malah itu bodoh. Tapi satu lulusan dengan kamu. Adik kelas, berarti lulusan sama satu sekolah. Berarti yang lulus dari sekolah kamu, Pak Gendut, ya berarti adalah orang-orang bodoh. Engkau juga salah satunya. Saya lulusan sekolah Alkitab Merauke, saya katakan ya. Angkatan 10 dan angkatan 11 tahun 2006, 2005, 2006, 2005, 2006. Kok saya salah sih? Ya, saya walaupun sudah muslim, saya tidak mau menghina dan menistakan serta merendahkan sekolah Alkitab Merauke yang telah mendidik saya. Bagi saya itulah sekolah Alkitab terbaik yang pernah saya ketahui. Salah satu sekolah Alkitab terbaik. Buktinya melahirkan mualaf. Oke, lanjut. Bodoh-bodoh. Satu lagi di sekolah kami ya. Bahkan dia jadi dosen S2. Dosen S2.
Jadi mual. Dokter Nggak dong. jadi mualaf. Itu sekolah loh. Dosen S2, dokter dong. Aduh sakitnya tuh. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini, di dalam hatiku sakit. sakit. Dar. Pendeta perut buncit pemakan babi. Selesai hidup kau. Jadi mualaf itu bodoh. Saya tampilkan lagi kebodohan mualaf. Contohnya mualaf Filipus Kristian. Tunjukkan kepada saudara ya. Nih saya tunjukkan nih sama saudara nih. Kukak. Nah saya tunjukkan satu kebodohan mualaf nih. Ini salah satu kebodohan mualaf adalah nih di beberapa hari lalu ya, ini ada debat mualaf versus Oten Botol ya. Ketika pendeta ini bukan di channel saya ya, saya ambil dari channel lain. Ini sudah diviralkan oleh channel lain juga, dan saya live-kan juga di di YouTube saya ya. Ya, pendeta hujat poligami mualaf Filipus Kristian bongkar bahwa Yesus ya, kalau Yesus adalah keturunan poligami. Ya, betul sekali saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhannya Yesus Kristus, bahwa kalau tidak ada poligami, jadi mereka kan para Polycarpus Oten nih, Bani Kufar pemakan babi itu rata-rata menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan narasi miring yaitu poligami. Aha, mereka tidak tahu bahwa Yakub poligami, Ishak poligami, ya, kemudian Daud poligami, Salomo poligami. Parahnya Daud poligami 500 istri 300 gundik, Salomo 700 istri 300 gundik. 1000 dong, 800 dong. Oh, itu tidak tertulis, itu hanyalah tradisi Yahudi. Tetapi di dalam Matius pasal 1 nomor 1 sampai nomor 16 jelas tunas Daud, Yesus dari tunas Daud, silsilah Yesus ditulis dalam Matius pasal 1 nomor 1 sampai nomor 16. Silakan lu lihat sendiri. Saya sampai hafal. Kemudian Yakub melahirkan Yusuf, Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf itulah yang menikah dengan Maria yang melahirkan Yesus yang juga disebut Kristus. Oke, jadi Yesus jelas dari tunas Daud. Daud siapa? Daud adalah orang yang mencuri istri Uria panglima perangnya, yaitu Batsheba. Oke. Istri daripada Daud ada Abital, ada Mikal, ada Hamon, ada Batsheba, ada banyak ya, ada sekitar 8, dan itu tertera di sini. Tertera di mana? Tertera di sini. Ini nih. Nih. Nah, King David's wife. This is a King David wife. Raja Daud, istri-istri Raja Daud ya. Ada di 1 Samuel 18 nomor 27, 1 Samuel ini, 1 Samuel lagi. Silakan lihat sini. Silakan lihat. Ini nih. Nih screenshot. Silakan di screenshot. Ini nih daftar istri-istri Daud ya. Silakan ya. Silakan. Ada Mikal, Abigail, Ahinoam, Maka, Hagit, Abital, Egla, Batsheba, dan lain-lain sebagainya. Belum terhitung selir-selir dan gundik-gundik Daud, karena Daud sebagai raja. Dan sangat biasa raja itu menikahi banyak orang ya, berselir dan bergundik. Dan ingat, Daud itu kemudian melahirkan Absalom terus sampai Yusuf bin Yakub yang adalah suami Maria yang menjadi ibunya Yesus. Faham? Jadi kalau tidak ada yang namanya poligami, maka kalian tidak punya jalan keluar Tuhan. Tuhan tidak keluar dari kerang bulu yang dijepit oleh Maria. Oke? Siap? Waras nggak? Waras. Kecuali kalau kalian mau mengakui bahwa Tuhan kalian keluar dari kristal Nua di puncak bukit Huaguo seperti Sun Gokong. Nah, oke? Kalau kalian ingin mengakui bahwa Tuhan kalian keluar dari kerang berbulu yang dijepit oleh Maria, maka kalian harus akui bahwa itu dari keturunan Daud yang sejatinya keturunan poligami. Ya, di sini juga saya ya menampilkan ya. Coba lihat di sini nih, saya tampilkan juga ya. Oke. Dalilnya ini. Biar saya nggak asumsi begitu, terus dilaporin lagi ya. Matius 1 nomor 16 berbunyi ini ya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang juga disebut Kristus. Nih, 1:16 ya. 1:16. 1 sampai 1:16. Nomor 1 sampai nomor 16 dibaca, nomor 1 sampai nomor 16.
Biar kalian tahu silsilah Yesus itu dari mana. Dari keturunan poligami. Jadi stop bilang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam poligami kalau Anda tidak mau disebut tolol botol. Bodoh bin tolol. Oke? Sampai di situ. Dan lain-lain juga saya tampilkan kebodohan mu'alaf nih. Di video ini Anda lihat sendiri di gambar samping ini. Filipus Christian tampil hadapi pendeta-pendeta Kristen dan mereka semua kejang-kejang ya. Debat Filipus versus Oten Botol, debat Filipus dan Oten Botol ya, versus dan ya, jadi beda-beda itu. Kemudian ada debat mu'alaf versus Kristen. Anda lihat sendiri betapa mereka tak mampu menyangga dalil-dalil narasi dan diksi yang dibuat oleh mantan kafir Filipus Christian, mu'alaf Filipus Christian yang katanya bodoh. Sampai di sini, salam akal sehat, salam akal waras. Mari stop menyembah manusia, stop menyembah Tuhan yang ada biji pelir buah lato-latonya. Mari kita saling menghargai juga, karena kalau kita tidak dihina, jangan juga menghina. Ini hanyalah balas pantun sesuai dengan yang mereka lakukan. Tabarakallahu fikum, jazilan katsiran, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras. Salam Tuhan tak kelihatan.